mendengarnya Allah, melihatnya Allah, qadim. Dari dulu Allah dengar, sekarang dengar, sampai nanti dengar. Kalau kita baru, dulu nggak dengar, pelan-pelan dengar, pas rada tuaan kurang dengar. Ketika kita faham Allah itu mendengar, melihat, kita punya mulut tidak mau ngomongin orang. Kenapa? Boleh saja dia kagak dengar yang kita omongin, tapi Allah dengar, dicatat dan dimintai pertanggungjawaban. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Sami'un basirun, Sami'un basirun. Betul ya? Dialah Allah. Sesungguhnya Allah itu Zat yang maha mendengar, basirun, lagi Zat yang maha melihat. La ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya. Tidak samar, tidak hilang dari pendengaran Allah oleh sesuatu yang didengar, dan sekalipun samar oleh yang didengar itu. Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa indaqa, dan tidak hilang dari penglihatan Allah oleh sesuatu yang dilihat, wa indaqa, dan sekalipun kecil, halus oleh yang dilihat. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun, dan tidak menghalang-halangi akan pendengaran Allah bu'dun, oleh jauhnya jarak. Wala yadfa'u ru'yatahu zulamun, dan tidak mencegah, menghalangi akan penglihatan Allah oleh gelap. Yara min ghairi khidqatin wala ajfanin, melihat oleh Allah dari ketiadaan biji mata dan tidak pelupuk mata. Wa yasma'u min ghairi asmikhatin wala adhanin, dan mendengar oleh Allah dari ketiadaan lobang telinga dan ketiadaan telinga, yakni daun telinga. Kama ya'lamu bi ghairi qalbin, sebagaimana mengetahui oleh Allah tanpa jantung kayak kita, qalbu. Wa yakhluqu bi ghairi alatin, dan mencipta oleh Allah tanpa alat.
La tushbihu, kuranglah kitab saudara. Murah kayaknya. Begitu. Beberapa ini hampir ada 10-an ini yang salah cetak kitab yang beredar. Ada yang benar enggak itu? Kuranglah. La tushbihu. Ini yang disebut pentingnya ngaji itu begitu. Enggak bisa. Ada cetakan-cetakan yang salah. La tushbihu sifatuhu sifatil khalqi, tidak menyerupai oleh sifat-sifatnya Allah akan sifat-sifatnya makhluk. Kama la tushbihu dhatuhu dhawatal khalqi, sebagaimana tidak menyerupai oleh zat Allah akan zat-zatnya makhluk. Wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita pagi ini masih melanjutkan tentang pembahasan usuluddin, memasuki pada sifat namanya sama dan basar. Sama dan basar artinya seorang mukallaf, manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, wajib tertanam satu keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat sama dan basar, mendengar dan melihat, sehingga Allah itu sami'un, yakni dzatun sabatat laha sam'un, zat yang sabit baginya sifat sama. Basirun dzatun sabatat laha basarun, zat yang sabit bagi zat itu sifat basar. Kita kudu yakin Allah itu melihat, Allah itu mendengar, sehingga saudara, sama dan basar adalah sifat Allah. Arti sifat itu sesuatu yang menempel pada zat. Arti zat itu sesuatu yang ditempeli sifat. Mendengar dan melihat sifat Allah. Selain Allah tidak melihat, tidak mendengar. Selain Allah tidak mendengar, tidak melihat. Andai selain Allah ada yang bisa dengar, ada yang bisa lihat, itu kesamaan sebutan, tidak sama pada hakikat. Melihatnya karena dikehendaki melihat, mendengarnya karena dikehendaki mendengar. Maka perlu bantuan alat yang model begini. Begitu. Perlu ada tambahan. Dari mana Allah tuh mendengar?
Dalilnya, andai Allah tidak mendengar, maka Allah itu tuli. Sebab tidak mendengar, ia tuli. Andai Allah tuli, itu mustahil. Sebab tuli adalah kekurangan. Dari mana kita tahu tuli kekurangan nih? Yang ngaji aja. Ada nggak yang pengen budak begitu? Enggak ada. Sampai orang dikasih alat itu biar sempurna itu. Barang mah ada alatnya, tapi udah nggak berfungsi. Dan Allah mustahil dari kekurangan. Ketika tuli mustahil bagi Allah, maka yang sabit lawanan tuli, yaitu mendengar. Dan itu yang kita cari. Dalil sama. Demikian basar secara logika. Dalam nakli Quran hadis, di Quran itu pada ujung surat Isra ayat 1-nya itu, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'u al-basir. Huwas sami'ul basir. Allah itu as-sami', zat yang maha mendengar, al-basir, zat yang maha melihat. Artinya Allah mensifati zatnya dengan mendengar, dengan melihat. Sifat zat namanya, bukan sifat fi'li. Nah, yang pertama kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu mendengar, melihat. Ini dua sifat digabung jadi satu paparan. Mendengar dan melihat. Kedua, mendengarnya Allah, melihatnya Allah qadim. Apa artinya? Dari dulu Allah dengar, sekarang dengar, sampai nanti dengar. Dari dulu melihat, sekarang melihat, nanti melihat. Kalau kita baru, dulu enggak dengar, pelan-pelan dengar, pas rada tuaan kurang dengar, begitu. Dan dengarnya kadang milih-milih. Bang Mukmin enggak dengar, Bang Mukmin, Bang Mukmin enggak dengar, Bang Haji, siapa itu yang manggil saya? Jadi pas dibilang Bang Haji itu baru dengar. Lu sembarangan, lu kagak tahu haji mahal. Ini gua haji plus, begitu. Haji plus, ini 200 jutaan, begitu. Begitu. Jadi dengarnya itu milih-milih. Pas dibilang Bang Haji Mukmin baru dengar. Bang Mukmin kagak. Itu begitu. Kita dengarnya ini. Jadi saudara, qadim. Kalau Allah, kalau kita baru. Kalau baru nih nanti ada sifat-sifatnya. Begitu. Baru. Bagaimana tuh sifat-sifatnya baru? Dengar kalau kenceng, dengan jarak dekat. Biar kenceng, kalau jaraknya jauh enggak dengar. Gitu. Dekat pelan enggak dengar. Dekat kenceng tapi budak enggak dengar juga.
Itu kita, namanya sifatnya pendengaran baru. Begitu, pendengaran baru. Itulah yang namanya hadis. Kalau Allah, kata Syekh Nawawi, berbicara pendengaran Allah qadim, la ya'zubu an sam'ihi masmu' wa in khafiyah. Enggak hilang yang didengar meskipun pelan. Enggak samar. Pelan, bisik-bisik, kedengeran nama Allah. Bisik-bisik, enggak nyaring, Allah dengar. Allah, kenapa? Karena tidak pakai daun telinga begini, pelan, dengar. Hatta dari hati kita ngomong sama Allah, dengar. Doa dari hati, dengar Allah. Saya punya utang, saya pengen doa depan Ka'bah. Enggak, di Al-Ma'mur juga dengar. Jangan dikata dari Al-Ma'mur Allah budak, enggak dengar jauh. Enggak, sama. Kalau buat Allah sama, cuman suasana hati kita aja yang beda. Tapi buat Allah mah sama, mau di mana aja sama, dengar begitu. Enggak nunggu di Mekah. Jarak jauh, wala yahjubu an sam'ihi sam'ahu bu'dun. Jarak jauh, enggak ada penghalang. Kalau kita jauh pengen dengar pakai alat namanya handphone, itu pun masih banyak perangkat. Kudu ada pulsa. Pulsa banyak, kudu ada sinyal. Pulsa banyak, sinyal banyak, kudu ada baterai hidup. Banyak. Baterai hidup, ya kudu jangan dikunci handphonenya. Banyak alat perangkatnya. Allah enggak. Yakini Allah mendengar, pelan didengar, jauh kayak dekat, pelan kayak teriak-teriak, kayak jahar, kayak keras. Jadi asirru kal alan indahu ta'ala, gitu. Pelan kayak kenceng di mata Allah. Al-qurbu kal bu'di, al-bu'du kal kurbi. Semuanya sama di mata Allah. Enggak ada beda. Enggak ada beda. Begitu basornya Allah qadim. Beda dengan kita. Dari dulu Allah melihat, sekarang melihat, sampai nanti melihat. Itu Allah. Kita dulu kurang lihat, lama-lama kuat, balagha asyuddah. Lalu kemudian kita tua, kurang lihat, kurang lihat. Itu yang namanya cucunya dia aja. Lo siapa ya? Cucunya. Dia kagak lihat. Tapi kalau janda tetangga sebelah, lihat. Biar kata engkongkong, cakep juga tuh orang. Itu begitu. Engkongkong. Kata ininya, jadi orang begitu. Enggak, emang mata saya masih sehat. Masih sehat kata dia. Sama cucunya, lu siapa? Begitu. Itu begitu. Mana orangnya ngaji lagi? Begitu. Coba itu. Saudara, dan mau gelap mau terang bagi Allah sama penglihatannya. Kalau kita kalau gelap nggak lihat. Kudu bantuan cahaya. Itu kita. Allah enggak.
Jadi Allah tuh penglihatannya qadim, pendengarannya qadim, beda dengan makhluk apanya aja. Beda. Kalau kita melihat, kita kudu pakai bola mata, pakai pelupuk mata. Yang kayak begini nih ngalamin katarak, glukoma, minus, plus, begitu. Yang kayak begini kudu ditunjang pakai kacamata, begitu. Pakai kacamata. Dan pakai kacamata ini yang nyelamatin bagi kita orang yang demen ngaji. Lu nih ngaji mulu, coba nih baca kitab, baca. Waduh bang, mohon maaf, enggak ada kacamata. Kalau ada kacamata saya bisa, begitu. Begitu kata dia. Pakai kacamata saya bisa. Temannya ini rada sirikan. Akhirnya beli juga kacamata. Nih gua kasih. Pakai. Pas. Baca. Kan udah saya bilang, pakai kacamata saya bisa. Adapun baca kitab ya kagak. Kan saya bilang, kalau pakai kacamata saya bisa. Pakai kacamata. Kalau baca mah ya ora, begitu. Jadi jawaban rada keren dikit lah. Baca. Maaf bang, enggak ada kacamata. Kalau pakai kacamata saya bisa. Kan pakai kacamata, bukan baca kitab. Kalau baca kitab mah iya ora bisa. Kalau pakai kacamata bisa, begitu. Make doang, saya nggak ada kacamata, kan tadi bilangin. Ampun bang, nggak ada kacamata. Kalau pakai kacamata saya bisa, begitu. Subhanallah, ini layak nih ambil mantu. Begitu saudara. Jadi ini pakai pelupuk begini nih, ngalamin banyak kekurangan. Begitu juga pendengarannya, enggak pakai lobang kayak kita, enggak pakai ini namanya udhun, daun telinga. Yang kayak begini kurang dengar. Begitu, makanya sering dijewer sama gurunya ya dulu. Kamu ini enggak dengar gitu. Padahal ada ininya, bukan ini. Gitu. Mendengar tuh bukan ini. Begitu. Bukan. Allah yang kasih biar kita dengar. Sebab yang budak juga ada ininya. Kalau Allah nggak mau nggak dengar. Tuh hadis. Allah mau qadim. Gitu. Yang kayak begini nih kudu dekat ngomongnya. Kudu kencang. Kalau pelan begitu nggak dengar juga. Jauh kencang nggak dengar juga. Ini alat. Begitu. Jadi banyak. Ini yang pokok. Singkatnya, Allah sifatnya tidak sama dengan sifatnya makhluk. Mendengarnya, kalaupun ada sama, gue juga dengar, berarti gue sama Tuhan. Enggak, sama nama, beda isi, beda. Kalau kita ini mendengar dekat, kudu kencengan dikit. Melihat jangan gelap, kudu deket. Jauh nggak lihat. Kalau jauh tuh indah. Kalau jauh, keluarga begitu. Ini ngumpul seblok, ribut mulu. Pas jauh mah wangi. Itu namanya pemandangan, view kata abang kita. Itu yang namanya gunung indah. Lu kagak paranin.
Kalau paraninmu ya Allah, ruksab. Bener enggak? Ya Allah, itu indah dari jauh. Indah tuh. Dari jauh. Perempuan begitu. Dari jauh. Ini cakep nih. Kalau dari jauh, cakep. Begitu. Dari jauh tuh belum nikah, kan masih jauh. Pas udah nikah, loh, cakepan nono ya, begitu. Itu begitu karena dekat. Jadi beda. Sifatnya tuh enggak sama. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Zatnya kama la tusbihu dzatuhu dzawatil khalqi. Enggak. Zatnya sama. Dzawati ya. Jama' muannas salim, jangan dzawata. Itu begitu, saudara. Dari sini nih kita berbicara makna sifat. Jadi sesudah kita mengkaji, Allah tuh mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Allah tuh melihat dengan penglihatan yang sempurna, yang tidak ada kemiripan barang dikit dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Ketika kita faham Allah itu mendengar, melihat. Satu, kita punya mulut tidak mau ngomongin orang, jelek-jelekin orang, menggibah, namimah. Kenapa? Boleh saja dia kagak dengar yang kita omongin, tapi Allah dengar, dicatat sama Allah dan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Maka mulut kita digunakan yang baik-baik buat baca sholawat, Allah dengar. Buat baca Quran, biar kata sa'in. Buat baca dalailul khairat, buat baca ratibul haddad, buat menyampaikan kebenaran, buat menyatakan hajat-hajat kita. Kalau beli sesuatu, kalau diem aja enggak bisa. Kita datang ke dokter, iya Pak, ada keluhan apa? Dokter pengen tahu aja. Dokter agak bisa ngobatin. Begitu. Kalau diem aja nggak bisa nyatain. Saya ini demam. Oh, kata dokter di otaknya, paracetamol. Udah aja muncul itu. Udah berapa hari? Dia kagak tahu. Begitu. Kudu nanya dulu baru tahu. 3 hari. Oh, coba panas di 3 hari. Udah minum obat apa? Kenapa? Jangan apa dikasih obat itu. Dokter dikata, bego lo ini udah berkali-kali kagak sembuh saya ini. Kata gitu. Makanya dari yang disebutin nggak bakal dikasih lagi sama dokter. Itu begitu. Coba aja tanya dokter. Emang begitu. Nanya terus tuh dokter sama kita. Nanya apa aja ditanya. Begitu tuh. Selesai ditanya, udah tiduran? Udah tiduran. Mangap. Lihat mulutnya di senter. Perutnya tepuk-tepuk. Udah begitu minta bayar aja. Begitu. Bayar apa kira-kira? Hah? Bayar nanya. Yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Lah kita. Yang jawab bayar, gitu. Yang nanya dibayar, begitu. Itu dokter.
Benar enggak? Begitu enggak? Begitu. Bahasa halusnya kalau begitu nantinya orang nggak mau bayar, maka konsultasi. Padahal konsultasi itu nanya-nanya. Begitu. Begitu. Lah yang jawab kan kita. Begitu. Kenapa? Kan dia nggak tahu. Kita yang tahu. Demam begitu. Begitu. Jadi kita punya mulut cakep. Kedua, kita punya perilaku cakep. Kenapa? Karena Allah lihat. Ngapain kita mau ngambil barang orang? Kan gak tahu dia. Kan Allah lihat. Boleh yang punya gak lihat, tapi Allah lihat. Ada rekamannya sama Allah. Jadi hidup kita tuh tenang. Kita diomongin orang, Allah dengar, Allah lihat, udah biarin. Yang penting kita mau ngomong yang baik-baik, berperilaku yang baik-baik. Orang berkata ini, berkata itu, biarin. Itu tandanya Anda masih hidup. Begitu. Kalau Anda pengen nggak dikata-katain orang, begaulah sama orang tanah kusir. Orang tanah kusir sopan, diem aja di tanah kusir. Bukan tanah kusir, samping Al Makmur, gitu, gitu, diem aja. Itu begitu. Jadi biasa. Dan ini nih yang membuat kita menjadi hebat. Kalau kita pandai. Nabi begitu. Sebagai pendidikan buat kita waktu ke Taif, Nabi lah dilemparin batu, ditawarin malaikat Jibril, diapain ini warga Taif ini? Apakah dua gunung di Taif ini kita angkat, timpain nama orang yang lemparin? Enggak, karena Nabi yakin Allah mendengar, melihat. Enggak usah didengar, dilihat. Caciannya didengar, perilakunya nimpukin tuh, dilihat. Dah urusan Allah itu mah. Begitu urusan. Yang penting kita berperilaku baik. Begitu Nabi. Dan ini nih yang pelan-pelan kita harus berupaya. Capek. Kalau terus kayak begitu capek. Biar kita nggak capek, ngomongin yang baik-baik. Kalau bakal ngomongin buruk, tidur aja. Begitu. Tidur aja. Begitu. Mau dengar yang gak manfaat, tidur aja. Masih mending, meski tidur gak ada ganjaran, paling gak istirahat dari dosa. Ini yang paling pokok. Maka saudara, cara mensikapi sifat sama dan basar pada akhirnya ada 3 golongan. Ada namanya ilmul yaqin. Kedua, ada golongan ilmul yaqin, ainul yaqin. Ketiga, ada golongan haqqul yaqin. Apa ini golongan ilmul yaqin? Orang yang kalau ditanya apakah Allah itu mendengar dan melihat, ya, mantep jawabannya. Allah mendengar, Allah melihat. Akan tetapi tidak berasa apa yang diomongin, yang buruk-buruk oleh mulutnya didengar Allah. Apa yang dia lakukan, ngambil barang orang dan seterusnya, dilihat Allah. Enggak berasa. Perilakunya mencuri, kalau dia jadi pejabat korupsi, begitulah. Kalau dia ngelihat ada orang berhasil, pengennya dibully, bagaimana? Dia kagak lihat, kagak berasa. Kalau itu dilihat sama Allah, terus saja dia dengki sama orang, dia ria, kayak kagak dilihat Allah, amalnya pengen didongengin.
Ini kenapa? Karena dia pada tataran yang disebut ilmul yaqin. Tahu doa tapi belum bisa diimplementasikan nama dia. Namanya kelasnya iman mahjub. Iman yang terdindingi, belum keluar seter. Seternya ndak ada. Belum, kudu digosok. Dengar, kalau ditanya Allah dengar. Dengar. Kalau doa kurang yakin. Ini gua udah seminggu ini tahajud. Tapi belum ada perubahan. Budak kayaknya Allah nih, budak. Allah nuduh budak sama Allah. Bukan. Kenapa enggak dikasih? Allah paham. Yang diminta ini belum cocok. Ada maslahat, manfaat buat kita. Lagi juga terserah Allah siapa yang mau dikasih, siapa yang kagak. Huwal mu'til mani'. Terserah. Begitu. Kedua, ada namanya kelas ainul yaqin. Siapa ini? Orang yang yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu mendengar, Allah itu melihat dan berasa dalam hatinya apa saja yang diomongin oleh mulutnya didengar Allah. Menggibah Allah dengar, mencuri Allah lihat. Dia berasa sehingga dia kontrol dirinya. Ditata dia punya lidah, ngomong tidak ngaco, bertutur tidak ngelantur, penuh penataan. Ini nih namanya kelas ihsan, muraqabah, merasa diawasi, merasa dilihat, merasa didengar oleh Allah. Ini namanya kelas yang tinggi. Untuk menuju sini, bila kita pengen setiap doa kita diijabah oleh Allah, setiap permintaan kita enggak lama dikasih oleh Allah, untuk membantu pada kelas ini, dia harus membaca awrad Asmaul Husna, Ya Sami', Ya Basir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Sami', Ya Basir, 100 kali setiap hari. Siapa orang yang saban hari membaca Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Sami'u, Ya Basir 100, enggak tinggal dia, maka dia kalau minta sama Allah enggak pakai lama dikasih. Ini aurad daripada sifat yang kita bedah. Wahai Tuhan yang maha mendengar, muji-muji Allah, dengarkan rintihanku. Wahai Tuhan yang melihat, lihatlah kelemahanku. Bingung ya Rob, bagaimana ini cicilan, angsuran ini belum ada jalan keluar. Engkau tahulah tentang kelemahanku ya Rabb. Berilah aku kemampuan. Ya Sami', Ya Basir, Ya Sami', Ya Basir. Ini 100 tiap hari dia baca. Dia baca. Begitu. Ini penting untuk meningkatkan itu.
Yang ketiga namanya kelas hakul yakin. Apa itu? Satu keimanan kepada sifat samanya Allah dan sifat basarnya Allah, yang tingkat keimanannya tidak bisa diukur dengan kata-kata, tidak bisa diukur dengan kata-kata. Enggak. Itulah kelas para nabi, para wali-wali Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud. Jibril datang sama Nabi Ibrahim. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, alaka hajah. Ibrahim, butuh bantuan enggak? Kata Nabi Ibrahim menjawab, amma ilaika ya Jibril fala. Ama ente enggak Jibril. Kata malaikat Jibril, iya manemu. Ama Allah, ada enggak proposal yang Anda mau ajukan? Anda ini mau dibakar? Enggak. Lo mau dibakar, itu api udah membumbung, itu tinggal lemparin doang. Enggak ada yang ente mau minta sama Allah. Enggak. Kenapa? Kata Nabi Ibrahim, saya mau tanya Jibril, Allah lihat enggak kalau saya mau dibakar? Lihat. Tahu enggak kalau saya mau dibakar nih? Tahu. Tahu enggak kalau saya didolimin? Tahu. Udah cukup Allah tahu. Kalau saya nanti minta-minta, kayaknya Allah tuh buta. Dah saya memuji aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah awrad Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau saudara kesulitan, buntu banget, sumpek hidupnya, bagaimana ini, bagaimana itu, contoh Nabi Ibrahim, mau ngomong udah kehabisan omongan, baca aja hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, 450. Itu di dalam Hizib Nasr yang kami bagikan itu ada ini, dan ini rahasianya untuk menunjang bacaan hizib itu 450. Begitu. Kalau pusingnya tingkat dewa tuh apa ya? Tinggi kayaknya gitu. Speednya tinggi tuh 4.500. Itu ada di Hizib Nasr 4.500. Taurat tuh saudara. Kenapa? Karena Nabi itu luar biasa. Enggak mau. Nabi Ibrahim enggak mau. Kenapa? Enggak mau minta-minta, maunya muji. Sebab Allah tahu. Makanya muji aja. Ya Sami', ya Basir. Ya Sami', ya Basir. Muji. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia muji terus. Namanya disebut husnul adab. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau menyatakan masya'nu wujudat talab. Bukan pangkat yang tinggi yang adanya permintaan-permintaan, minta mulu sama Allah, minta mulu, belum tinggi derajatnya. Kenapa? Terkesan ngatur-ngatur Allah, terkesan Allah kagak lihat,
Wa innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Pangkat yang tinggi itu bila kita memiliki husnul adab. Pengennya muji aja, baca sallallahu ala Muhammad, muji aja, udah muji aja. Dan kelasnya beda antara peminta dan pemuji. Kita punya dua teman. Yang satu minta duit mulu sama kita, yang satu muji mulu sama kita. Mana yang paling kita demenin? Hah? Yang muji. Allah tuh begitu. Kata Allah, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Siapa orang sibuk memuji, mengingatku, enggak keburu minta-minta, aku akan beri lebih tinggi dari orang yang minta-minta. Ya Sami', ya Basir. Dari sini akan melahirkan akhlak-akhlak baik, ikhlas, tidak riya. Kenapa? Enggak cukup apa dilihat Allah, enggak cukup apa didengar Allah. Tidak gibah karena omongannya didengar Allah. Tidak namimah karena Allah maha mendengar, didengar Allah. Tidak mau, mendingan tidur kalau ngomong gak ada manfaat. Itu begitu. Jadi hidupnya nyantai, tenang, enak, fokus kepada impian yang dia impikan. Fokus, enggak terjebak oleh kanan kiri. Lihat yang naik mobil lama, kalau yang nengok kanan kiri lama sampainya. Fokus. Lihat yang mobil balapan tuh, coba aja kalau tengok-tengok mulu sama penonton, ya alamat, enggak sampai-sampai begitu. Apalagi ngiri sama yang nonton, berhenti duduk di tribun, tambah kagak nyampe lagi. Begitu. Maka kita juga begitu. Kalau pengen sampai pada titik tujuan sama Allah, kita jangan terganggu dengan kanan kiri kita. Ada orang ngiri, biarin, kita nganan. Itu aja. Dia ngiri, kita nganan. Ngiri biarin. Nggak apa-apa, hidupnya enak. Ya kelas, tawakal, memaksimalkan punya potensi lidah. Andai pun mulutnya digunakan doa seperti nabi-nabi, banyak doa-doa dalam Al-Quran, Rabbana, 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 itu dalam rangka memenuhi perintah Allah. Emang Allah perintahkan ud'uni. Andai kita lihat daripada orang yang kelasnya hakul yakin, kayak nabi-nabi, masih ada minta sama Allah, ada Rabbana, Rabbana dalam Al-Quran, itu bukan karena butuh, tapi karena memenuhi perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Dan beda saudara antara kita minta karena butuh dan minta karena menjalankan perintah. Mana bedanya? Jauh diantaranya. Yang minta karena butuh, kalau hajatnya udah tercapai, berhenti dia mintanya. Begitu. Makanya kita minta rezeki enggak dikasih-kasih sama Allah. Emang juga Allah udah tahu, ini orang kalau dibagi duit banyak, Kamis pagi udah kagak ada, lagi di Bali nih, lagi di Lombok. Udahlah dikasih duit pas-pasan aja biar dia ngaji. Begitu. Jadi ada, begitulah kita orang, kelasnya begitu.
Berpikirnya kemana-mana. Berpikirnya kemana-mana. Saya banyak didik anak-anak majelis tuh. Kalau Anda bisnis tanah, bisnis apa, nih saya bilang, kalau Anda pengen cepat goal, cara ngerayu Allah. Ini bahasa ini penting, ngerayu nih. Maka Anda bilang sama Allah, ya Rabb, bila goal saya mau ke Rasulullah. Bila goal saya mau ke Rasulullah. Ya, dapat saudara fee berapa? 300 juta lah ke Rasulullah, enggak habis 300 juta. Sisanya masih banyak, saudara bisa kebeli NMAX 10 itu. Begitu. Jadi begitulah cara kita. Ngerayu Allah tuh begitu. Ngerayu Allah tuh. Kalau kita enggak, baru ada yang nawarin, bang bantuin tuh, tanah saya tuh jual. Pokoknya buat abang 50 juta. Bagusan NMAX apa PCX ya? Jadi belum aja udah kemana-mana pikirannya. Kata Allah, ini orang pasti bakal ngeluyur lagi nih. Dulu juga ngeluyur ke Tegal Rotan, sekarang mau ngeluyur kemana lagi nih? Jadi yang kagak-kagak, yang munculin dulu dong yang baik, Rasulullah. Begitu, tanemin di hati. Ke Rasulullah, ke Rasulullah. Begitu. Maka beberapa teman majelis itu ada yang kerjaannya kayak begitu. Kalau saya kagak larang-larang, ikut lagi. Dan terjadi. Ketahu dia. Karena banyak rayuan nama Allah tuh kalau begitu tuh lebih cepat. Sama Allah. Ke Rasulullah seperak. Ya udah kalau enggak, masalahnya saya ini, saya mau berangkatin yang guru alip-alipan saya aja. Enggak apa. Yang penting alokasikan aja. Dan ada beda gitu. Oh iya baik. Gitu. Jadi ini yang paling pokok. Cara kita minta sama Allah. Makanya kenapa sholawat itu penting dan kami lebih demen ngajarin sholawat. Sebab ini cara kita sama Allah. Muhibbul mahbubu indallah mahbubun aidan indallah. Orang yang cinta kepada orang yang dicintai Allah, dicintai pula oleh Allah. Bila lidah kita menyebut-nyebut kekasih Allah, Nabi Muhammad, Allah cinta sama Nabi Muhammad, maka kita keseret juga dicintai oleh Allah. Kalau Allah udah cinta, jangankan yang diminta, yang kagak diminta pun diberi, saudara. Inilah yang pentingnya, baca sholawat mulutnya. Kenapa? Allah lihat, jangan sampai digunakan yang buruk-buruk. Masih banyak. Jadi hidup lebih rileks, hidup nyantai, hidup tenang. Begitulah orang yang memahami sifat-sifat Allah. Dan ini yang paling pokok dalam hidup kita. Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Yakini, tanemin, bulatkan sehingga hidup kita penuh bahagia. Segini aja ngajinya. Ya Sami', ya Basir. Begitu. Ya Sami', ya Basir. Mudah-mudahan antum semua dan kita semua dianugerahi oleh Allah kemantapan iman pada bagian ini, sehingga kita hidupnya indah, enak, bahagia. Kita demen berzikir dan memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita didekatkan jarak antara kita dan Nabi Muhammad, sehingga kita bisa sering berjumpa dengan Nabi Muhammad, berziarah ke Madinah dan segalanya. Karena ini adalah kehidupan yang paling nikmat. Begitu. Betapa Abu Bakar Siddiq harta banyak tak dipikirkan.
toko lagi maju-majunya, enggak dipikirin buat apa tinggal di Mekah. Wong Rasulullah ke Madinah, rugi anak. Harta gampang dicari. Kalau hilang putus hubungan dengan ini manusia mulia, sulit dicari. Begitulah orang-orang yang memahami Sami'un Basir. Wallahu a'lam bishawab.